Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Lutfan dari sekolah ukm.com. Ya, pada kesempatan kali ini saya coba akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana sebenarnya kita bisa tetap produktif ya. Kita bisa tetap produktif untuk bekerja di rumah. Ya. Buat teman-teman semua yang memiliki usaha UMKM ya, apapun itu ya, tentunya kita semua merasakan dampak dari virus corona sekarang ini ya, dan bisa jadi situasinya hari-hari ke depan kita tidak tahu sampai dengan berapa lama situasi akan terus seperti ini gitu ya. Jadi oleh karenanya lebih baik kita mempersiapkannya dari sekarang, bagaimana kita bisa secara efektif bekerja di rumah atau yang kita sebut dengan work from home. Nah, oleh karenanya teman-teman semua, saya akan membagikan tips-tips bagaimana teman-teman bisa secara efektif dan juga akhirnya bisa produktif. Ya, ada beberapa hal yang memang teman-teman harus persiapkan dan utamanya ya balik lagi teman-teman semua pada akhirnya harus bisa beradaptasi dengan situasi seperti sekarang. Simpelnya begini, biasanya teman-teman kan kalau misalnya ketika meeting misalnya ya biasanya lebih nyaman kita ketemu langsung ya, misalnya mungkin Senin pagi kita ketemu teman-teman, ketemu dengan satu tim, lalu kita bahas bareng di situ terkait dengan pekerjaan. Nah, dalam situasi seperti ini kita nggak bisa lagi melakukan itu gitu ya. Bagaimana semua tim karyawan itu bekerja di rumah. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ada satu tools yang bisa teman-teman implementasikan, bisa teman-teman pelajari dan aplikasikan, yaitu mungkin kalau sekarang namanya yang lagi cukup in ya, banyak dipakai itu Zoom. Ya, aplikasinya silakan bisa di-download di Play Store. Nah, dari situ teman-teman bisa memberitahukan juga kepada timnya atau karyawannya untuk bisa mendownloadnya juga. Lalu dari situ nanti teman-teman bisa meeting dengan 2 orang, 3 orang, 5 orang. Nah, dari situ teman-teman bisa ibarat kata mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan ataupun mengevaluasi dari kinerja masing-masing tim ataupun karyawan melalui Zoom. Dan teman-teman sederhana sekali, nanti bisa mengundang lewat link dari Zoom tersebut ya, dan teman-teman bisa juga menampilkan data-data, misalnya teman-teman mau menampilkan file PowerPoint ataupun Excel ataupun Words ya, Microsoft Word, teman-teman bisa tampilkan. Nanti layarnya juga ada, misalnya di atas itu ada foto gambar kita, nanti full satu layar itu nanti berisi tentang file yang mau kita presentasikan, mau kita bahas, kita ulas kepada tim kita. Nah, itu sangat memungkinkan ya. Yang sebelumnya mungkin kita hanya biasanya berkoordinasi lewat WhatsApp saja. Nah, ada banyak keterbatasan. Nah, dengan Zoom ini kita bisa nanti efektif untuk istilahnya tadi membahas, bahkan langsung dengan file-filenya kita bisa sajikan juga ke seluruh tim, bahkan nanti tim yang lain juga bisa menyajikan juga datanya mereka dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu tool saja ya, untuk kita bisa efektif ketika kita ingin koordinasi lewat jarak jauh, lewat digital. Nah, ini yang disebut dengan remote working management ya. Ini baru satu hal yang terkait dengan tools untuk meeting online. Nah, berikutnya apa? Berikutnya yang lain, kita juga bisa menggunakan aplikasi ya untuk bisa memonitoring, bisa untuk mengevaluasi dan melihat progres project kita, pekerjaan kita itu prosesnya sudah sampai mana. Biasanya kan kalau teman-teman melakukan di lapangan, kita mengecek gitu ya, ini pekerjaan sudah sampai kemana ya, kita langsung cek di lapangan. Nah, dan kita tanyakan langsung ataupun kita lihat pekerjaannya, hasilnya dari PJ ataupun karyawan kita ya.
Nah, ada satu aplikasi lagi yang mungkin di luar sana juga sudah sering digunakan, tapi ini memang digunakannya biasanya oleh kalangan milenial gitu ya. Bagi teman-teman yang merasa kalangan kolonial gitu ya, mungkin ya agak-agak tidak mengikuti ya perkembangan terkait dengan aplikasi ini. Jadi ada yang namanya Trello ya. Dan di Trello ini kita memungkinkan kita buat yang namanya manajemen tim, lalu di situ ada kita bagi-bagi ya, kita bagi-bagi ada yang tugasnya A, B, C, dan D ya. Lalu si misalnya owner itu bisa mengecek, memantau, dan semua tim juga bisa melihat prosesnya. Ini misalnya ada project desain misalnya, yang sederhana saja misalnya project design. Nah, project ini sudah sampai mana tahapannya? Oh, sedang dikerjakan oleh si A. Nanti setelah si A mendesain, lalu mungkin di finishing atau mungkin dikasih copywriting ataupun masuk ke proses berikutnya. Ini kita bisa pantau, dan masing-masing tim itu bisa memantau dan bisa memberikan masukan kepada setiap pihak ya. Nah, di sini memungkinkan akhirnya kita sendiri bisa memantau pekerjaan kita secara online ya. Ini namanya Trello, dan untuk detailnya memang nanti kita berikan ada ilustrasi, tapi mungkin lebih baik bisa mulai dari bagaimana daftarnya, downloadnya, dan sebagainya, sampai nanti kita bisa membuat tutor teknis bagaimana membuat manajemen Trello-nya itu. Mungkin kita nanti akan perlu lebih detailnya lagi, kita sampaikan bisa melalui PDF ataupun video ilustrasi terkait tutorial dari Trello tersebut. Oke, saya pikir dua tools tadi sudah sangat cukup powerful buat teman-teman semua untuk lebih efektif lagi, bisa koordinasi, bisa memantau, bisa mengevaluasi, bisa memonitoring ya pekerjaan dari rumah. Ya, saya pikir nanti tinggal teman-teman coba di di breakdown semuanya, bisa dilatih ataupun disampaikan kepada timnya untuk sama-sama belajar tentang ataupun belajar untuk mengaplikasikan dua tools tadi. Mungkin itu dari saya.